Nah, oke guys, welcome back bersama saya Indra Mirudin di Indra Channel. So, ini untuk motor kita udah rubah total ya. Dimana warnanya ini kita ganti jadi black glossy ataupun hitam glossy. Dan di sini visornya kita udah pakai yang transparan ya, biar plat nomornya kelihatan. Dan di sini yang pasti master remnya, wah kita udah pakai AGV ya. Dan ini kita udah pakai master rem tabung, dan untuk spionnya kita pakai yang punyanya X-Max dari Astro. So langsung aja sekarang kita bakal test ride. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bakal test ride gimana sih rasanya pakai master rem tabung ini. Oke, itu di depan ada Supra Bapak guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau OTW-kan dulu, isi bensin, dan sambil kita review nanti di jalan gimana rasanya pakai master rem tabung punyanya GV ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Secara feel pengereman sih enak banget ya. Tuh, yang kiri baik yang kanan, jadi rem depan rem belakang rasanya menjadi lebih smooth ya, lebih halus gitu. Lebih smooth dan lebih kenceng. Jadi berasa kita ngerem tuh nggak harus terlalu neken gitu. Asal sentuh aja udah ngerem dia. Wih, enak banget. Oke, kita bakal jalan dulu ya. Dan hari ini kita mau isi bensin dulu. Sekalian nanti kita muter-muter ya, sambil cobain ataupun rasain rasanya perjalanan jauh pakai master rem AGV ini, pakai master rem yang tabung ya, modif. Oke, asik ngerem guys. Enak sih, enak banget ya, ngeremnya jadi berasa lebih, mencetnya itu enteng gitu loh. Jadi kita neken remnya itu nggak harus terlalu ngeluarin tenaga. Oke. Oh, kita ngerem dikit, asik, cus, enak ya. Terus pegangan si handle remnya itu dia berasa lebih gede gitu ya dibanding standar, dan ini rata sih untuk bagian handle remnya. Jadi buat kita nariknya itu jadi lebih enak, jadi lebih enteng gitu loh. Asik banget. Oke, kita otw-kan dulu ke pom bensin ya. Kalau secara looks tampilan jadi lebih nyaman ya. Jadi berasa lebih menghiasi mata gitu loh di dashboardnya gitu loh ya. Dan ini sengaja saya pakai spion yang agak gede, yang tomok kemarin dicopot karena kalau istri lagi pakai katanya kecil, suka nggak kelihatan ya. Jadi sekarang kita spionnya ini pakai punyanya X-Max, anjay. Oke, gas tipis dulu mamang. Oke, nanti saya bakal cerita ya. Sebenarnya untuk upgrade master rem ini apa aja sih yang kita rasakan, dan apa aja sih keunggulan yang kita dapetin pastinya ya. Karena ngapain juga gitu orang-orang pada upgrade master rem kalau nggak ada keunggulannya. Nah, tapi ada beberapa resiko juga pada saat instalasi ataupun pemasangan ya. Kemarin saya pasang sendiri itu agak lumayan ribet, apalagi kita harus sedikit tarik-tarikan kabel minyak remnya ya, kabel selang rem yang ke piston bawahnya itu kita harus sedikit tarik-tarikan. Oke. Jadi lebih nyaman ya, entah kenapa berasa lebih enteng aja gitu si pengeremannya tuh. Cus, halus, lembut banget, soft banget tuh. Dibawa pakem oke, hit, up, nah dibawa santuy juga oke. Asik. Oke guys, di depan pom bensin kita mau isi bensin dulu ya. Nanti kita lanjut lagi kalau kita udah beres isi bensin.
mudah-mudahan nggak penuh ya. Oh enggak cuy. Oke, pertamakin aja dulu. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bakalan isi bensin dulu. Nah oke guys, ini kita udah selesai isi bensin ya. Oh ada Upin guys. Nih kita udah selesai isi bensin dan sekarang kita mau lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke guys, jadi yang saya rasakan dengan mengupgrade pengereman ataupun master rem ya di sini, ada beberapa poin yang saya dapat sih memang, bahwa yang pertama sih pastinya secara looks tampilan ya, tampilan itu jauh lebih enak aja gitu dilihat. Entah mungkin ini soal selera atau gimana, tapi ada beberapa orang yang nggak suka pakai master rem yang tabung gitu. Ada yang lebih sukanya itu pakai yang ori-orian aja. Kalau bahas masalah safety, keamanan sih sebenarnya itu tergantung cara kita pakai motor ya. Karena meskipun master rem ori, kalau seandainya bawa motor kitanya ugal-ugalan terus beresiko ya tetap aja bakal ada resikonya gitu loh. Nah master rem kayak gini pun bakal aman-aman aja selama kita pakainya pelan kayak gini aja, 60, 70, 80 gitu ya, nggak terlalu sering geber-geberan. Nah jadi poin plus yang saya dapat, yang jelas yang paling nomor satu itu adalah merubah penampilan ya. Penampilannya jauh lebih enak aja, jauh lebih kece gitu dilihatnya. Jadi si master rem ini udah berasa modal sedikit, tapi si motor itu udah berasa modifan yang mewah gitu. Padahal sih modal master rem AGV teman-teman harganya di Shopee, kalau misalkan teman-teman mau lihat, nggak mahal-mahal banget dan nggak murah-murah banget gitu kan. Carinya yang dari mallnya ya, dari Shopee Mall, jangan yang Star. Ini saya beli dari AGV officialnya langsung. Kurang lebih itu harganya di 500.000 lebih. Cuman kemarin diskonnya gede banget, jadi total itu hampir 280-an atau 300 ribuan. Nah, so buat teman-teman barangkali mumpung lagi promonya ada dan harganya mumpung lagi murah, tuh boleh check out nanti ya. Linknya di deskripsi, nanti saya taruh deh. Nah itu keuntungan yang pertama, jelas secara penampilan jauh lebih oke, jauh lebih ganteng gitu kan ke motor kita. Terus secara segi keamanan ya, kalau keamanan sih menurut saya sih sama aja ya, mau master rem original ataupun yang udah tabung kayak gini sama aja. Keamanan fungsinya sama-sama untuk ngerem. Yang jelas berdoa aja, kalau misalkan namanya aftermarket ataupun modifan itu kan biasanya pasti ada resiko. Cuman ya selama kita pakainya bener, kita pakainya hati-hati sih nggak akan ada masalah. Oke. Nah yang ketiga, soal master rem AGV ini yang saya dapat itu dia si ininya, istri sempat kaget nih. Nah ini kan si handle rem itu dia bisa ngelipat ke atas gini ya, toet. Nah jadi sebetulnya itu bukan membahayakan, justru dengan bisanya melipat si master rem ini, nah kayak gini. Jadi seandainya amit-amit teman-teman crash ataupun jatuh, si master rem ini nggak akan langsung bengkok ya ataupun patah, karena dia bisa neken ke atas kayak gini. Jadi ya mudah-mudahan nggak akan bengkok gitu loh, karena si master remnya bisa nilep ke atas, ngelipet ke atas. Jadi ketika motornya jatuh ataupun mungkin crash, itu mudah-mudahan nggak akan langsung bengkok bentuknya. Kayak master rem ori yang udah jatuh itu kan otomatis pada bengkok gitu loh. Nah itu yang ketiga. Nah kalau secara keuntungan sih udah ya, cuman nambahin di penampilan aja sih. Kalau secara fungsi sama-sama buat ngerem intinya, jadi nggak ada kelebihan lain. Nah kekurangannya ketika teman-teman pasang master rem yang custom gitu kan, ataupun yang modif kayak gini yang udah tabung, karena belinya yang AGV, jadi dudukan si tabungnya itu dia di sini ya. Nah kayak gini, itu mau nggak mau teman-teman harus nyoak ataupun motong beberapa bagian si kepala motornya ataupun si head covernya ini. Nah ini kayak bagian sini itu terpaksa kita harus gerinda ya, kita harus potong. Apalagi yang bagian ini juga nih. Nah teman-teman bisa lihat yang bagian dudukan untuk tabungnya itu dia harus nyoak body lagi tuh ke situ. Jadi kita harus ngebikin satu garis gitu. Selain itu bagian depan sininya juga yang di bawahnya blue core itu kan tadinya ada cover sayap ke sini nih, ke samping. Nah itu juga harus kita potong supaya nggak ngalangin si bagian master remnya ini. Nah jadi kurang lebih itu aja sih guys.
Kalau soal pengereman sih oke lah ya. Tuh, kita ini pakai rem kiri doang. Tuh, wih, mantap lah. Berhentinya cakep lah. Terus kalau kita pakai yang rem kanannya doang juga oke. Ya cukup pakem. Cukup oke lah, enggak Senin Kemis lah ya. Enggak Senin Kemis banget gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah ada sih di video pemasangan saya yang pemasangan master rem EGV ini gitu kan, ada yang rem, awas bang, hati-hati pakai yang kayak gitu ntar Senin Kemis. Nah, kita tunjukin deh, ini ngerem pas banget bayangan gelap, kita paksa ngerem set. Oke, kayaknya oke sih buat kecepatan 50-60an ngerem bisa langsung berhenti dadakan gitu ya. Dan itu enggak kita pencet banget, karena kalau kita pencet banget pasti takutnya nanti ngelosor gitu ya, ataupun ngesot belakangnya. Nah, ini kita ya udah sih kayak gitu aja kayaknya. Ini udah enakan kok, asli, nggak bikin gimana gitu, ngeremnya malah lebih nyaman ya. Nariknya fungsinya sama ngerem, tapi secara bobot ketika narik remnya itu jauh lebih berasa ngeremnya. Entah ini perasaan saya aja apa gimana gitu, tapi pas kita mencet remnya itu jauh lebih smooth, soft gitu ya, meskipun nggak kaget. Nah itu jadi keunggulannya itu dia nggak kaget gitu ya, ketika kita ngerem gini tuh nggak jeduk gitu, langsung ngerem gitu. Jadi smooth, kayak ada jeda ser gitu loh. Apa itu kali ya yang disebut Senin Kemis? Tapi enggak lah, bukan lah ya. Cuman berasa lebih smooth aja gitu. Nah, ces tuh halus kok. Oke, kita lanjut dulu. Ngerem tuh enak banget, teman-teman tinggal tarik dikit aja tuh motor langsung goyang, langsung berasa gitu ngeremnya. Dan ketika saya rubah spion pakai yang punyanya X-Max ini ya, jauh lebih enak sih, jauh lebih jelas gitu, kelihatannya nggak getar juga, nggak kecil juga. Jadi kita nggak harus nunduk-nunduk gitu ya, ngelihat kanan kiri, nyesuaiin lagi gitu. Ini udah enak, asik. Enakan banget remnya sumpah. Jadi ternyata manfaatnya bukan cuma bikin tampilan motor jadi ganteng ya, tapi ini juga bikin ngeremnya jadi enak bro. Oke. Oke guys, jadi seperti itu saja untuk pembahasan mereview ataupun merasakan secara langsung ya master rem EGV yang tabung ini. Kalau secara tampilan sih oke banget ya, saya suka gitu kan, meskipun posisi tabungnya harus agak ke dalam gini gitu kan. Terus secara fungsi sih sama-sama buat ngerem, dan yang saya rasakan sih enak gitu ya, nggak ada kendala lagi kok. Terus paling apa ya, udah sih minusnya cuman tadi doang ya, kita harus mau nggak mau ngebubut ataupun ngebobok bagian cover kepala originalnya ya, mau nggak mau lah ya, harus ada sesuatu yang dikorbankan kalau teman-teman pengen tampilannya jadi lebih enak dilihat gitu ya. So oke guys, thank you banget yang udah nonton sampai akhir, dan thank you yang udah terus support dan juga dukung channel ini. So saksikan terus teman-teman update video saya selanjutnya di Indro Channel, dan jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk Indro Channel ini. Thank you guys.